Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada semangat-semangat hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir untuk hari ini. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi usaha dan energi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu usaha? Ya benar, usaha yaitu gaya dikali perpindahan atau gaya yang diberikan ke sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, supaya kita lebih paham tentang definisi usaha, Ibu contohkan seperti ini ya. Jika ada benda bermassa M diberikan atau ditarik oleh gaya F, maka benda tersebut akan mengalami perpindahan. Nah, gaya yang diberikan pada sebuah benda ini akan mengakibatkan benda mengalami perpindahan. Nah, ini dikatakan usaha. Nah, maka dapat diformulasikan W sama dengan F dikali S. W ini usaha, F yaitu gaya, dan S perpindahan. Kita dapat menggunakan rumus usaha yang seperti ini dengan syarat apabila F gaya yang diberikan sejajar dengan perpindahan bendanya. Maka kita dapat menggunakan formulasi W sama dengan F dikali S. Nah, untuk rumus yang seperti ini berlaku untuk jika kita memberikan gaya tapi ditariknya miring. Nah, seperti ini. Contohnya sebuah benda bermassa M ditarik oleh gaya dalam posisi miring. Nah, ini F-nya. Nah, kita proyeksikan terlebih dahulu yang sejajar dengan perpindahan. Maka dapat dirumuskan W sama dengan F cos theta dikali S, di mana W usaha, F gaya, cos theta ini yaitu sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan. Nih. Ya. Nah, sedangkan S itu perpindahan. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas atau masih ada yang kurang paham anak-anak? Usaha juga dapat bernilai 0 apabila usaha tidak mengalami perpindahan atau W sama dengan 0. Nah, ada yang tahu contohnya itu apa? Ya benar, contohnya yaitu ketika kita mendorong tembok. Nah, apakah tembok bisa berpindah ketika kita mendorongnya? Tentu saja tidak kan. Nah, itulah yang dikatakan W sama dengan 0, tidak mengalami perpindahan. Nah, untuk usaha positif yaitu gaya yang diberikan searah dengan perpindahan. Maka usaha tersebut dikatakan usaha positif atau W positif. Nah, ada yang tahu usaha negatif itu apa? Nah, benar, keterbalikan dari usaha positif yaitu gaya yang diberikan tidak searah atau berlawanan arah dengan perpindahannya, maka dikatakan usaha negatif atau W negatif. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, jika sebuah meja ditarik dengan gaya 10 Newton dan perpindahan sejauh 0,5 meter, berapakah usaha yang dialami oleh meja tersebut? Oke, kita tulis dulu ya diketahuinya. Yang diketahui apa aja anak-anak? Ya benar, yang pertama F-nya sama dengan 10 Newton. Dengan perpindahannya ya 0,5 meter. Maka kita masukkan ke dalam rumus usaha. F-nya 10 Newton dikali dengan 0,5. Nah, maka diperoleh hasilnya yaitu 10 dikali 0,5. Berapa anak-anak? Ya, jawabannya 5 Joule.
Untuk contoh yang kedua, yaitu seorang anak menarik benda dengan massa 2 kg dan dengan gaya 80 Newton dengan sepotong tali dan membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan sebuah benda sejauh 5 meter adalah, nah, yang pertama kita lakukan yaitu menggambar dari pernyataan yang ada di soal. Nah, sebuah benda bermassa 2 kg ditarik oleh tali yang diberi gaya 80 Newton dengan membentuk sudut 60 derajat dan perpindahannya sejauh 5 meter. Maka berapa usahanya? Nah, hal yang pertama kita tulis yaitu diketahui. Nah, apa yang diketahui? Yang pertama yaitu F-nya ya. F-nya yaitu 80 Newton. S-nya 5 meter dan sudutnya 60 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan apa yang sudah kita ketahui ke dalam rumus yang ini ya. Kenapa kita menggunakan rumus yang ini? Dikarenakan gaya yang diberikan tidak sejajar dengan perpindahannya, melainkan menggunakan proyeksi yang sejajar. Maka menggunakan rumus W sama dengan F cos theta dikali S. Nah, kita masukkan ya. F-nya tadi 80 Newton, cos theta-nya cos 60, dan S-nya 5 meter. Nah, tolong dihitung berapa jawabannya anak-anak? Ya, 80 dikali cos 60 yaitu setengah dikali dengan 5 yaitu jawabannya 200 Joule. 200 Joule. Ya, benar. Nah, dari kedua contoh yang telah Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak Ibu ini atau sudah paham semua? Ya, alhamdulillah jika sudah paham semuanya. Nah, yang selanjutnya yaitu energi. Nah, energi adalah sebuah kemampuan untuk melakukan usaha atau didefinisikan seperti ini. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut melakukan usaha. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, kalau cukup Ibu lanjutkan ya. Nah, berikut yaitu contoh dasar yang harus kita mengerti dari energi ini ya. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena geraknya. Nah, energi kinetik ini memiliki formulasi energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, m ini yaitu massa dan V ini kecepatan benda ya. Dan yang kedua yaitu energi potensial, yaitu energi yang dipunyai oleh benda ketika pada ketinggian. Nah, dengan formulasi energi potensial mgh, yaitu M dikali dengan gravitasi, H yaitu ketinggian benda. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, jika ada sebuah benda mula-mula di bawah, kemudian dilempar ke atas dengan kecepatan V sama dengan 40 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah H maksimalnya atau ketinggian maksimalnya? Nah, yang pertama kita gambar dulu ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita tulis diketahuinya dulu ya. Nah, benda mula-mula diam, maka pertama itu kecepatannya 0 karena benda mula-mula diam atau berada di bawah, kemudian dilempar ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon, yaitu V0-nya sama dengan 40 meter per sekon. Lalu yang ditanya yaitu H max-nya. Oke, kita dapat menggunakan rumus gerak vertikal, yaitu dengan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, kita masukkan ya apa yang sudah diketahui tadi. V kuadratnya berapa anak-anak?
Ya, 0 kuadrat sama dengan V0 kuadratnya 40 dalam kurungin ya, kuadrat dikurang 2 gravitasinya yaitu 10 dan H max-nya yang ditanyain kan. Nah, maka gini ya, kita pindah ruaskan ya. Jadi 20H sama dengan 40 kuadrat yaitu 1600. Maka nih sini Ibu pindah ke sini ya. Maka H sama dengan 1600, jelek tulisannya, maaf ya, per 2, yaitu jawabannya berapa anak-anak? Ya, 80 meter. Maka H max dari soal ini yaitu 80 meter. Apakah sudah paham dengan contoh yang Ibu berikan ini? Ya, alhamdulillah kalau sudah pada paham ya, anak-anak Ibu ini pintar semua deh. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, Ibu simpulkan terlebih dahulu ya pembelajaran untuk hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu usaha dan energi. Usaha yaitu bisa diartikan gaya dikali perpindahan atau gaya yang diberikan pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, dengan formulasi W sama dengan F dikali S jika gaya sejajar dengan perpindahannya. Apabila gaya tidak sejajar dengan perpindahannya, maka formulasi yang digunakan yaitu W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Nah, untuk energi itu sebuah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, contoh dasar yang harus kita ketahui pada energi ini yaitu ada 2, yaitu energi kinetik, yaitu sebuah energi yang dipunyai benda ketika benda itu bergerak dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, yang kedua yaitu energi potensial, yaitu energi yang dipunyai oleh benda ketika benda tersebut berada pada ketinggian dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu sekalian. Nah, Ibu akan mengirimkan tugas kepada ketua kelas, nanti ketua kelas membagikan kepada teman-temannya ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.